Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang latihan persamaan lingkaran, ya. Latihan persamaan lingkaran. Oke, kita lanjutkan ke soal yang akan kita bahas, yaitu sekitar 4, ya, 4 soal, 4 atau 5 soal. Nah, di sini kita akan lanjut ke nomor 5, ya. Nomor 5 itu kita akan menentukan sebuah persamaan lingkaran. Pusatnya ada di 1,4 dan menyinggung garis 3x min 4y min 2 sama dengan 0. Nah, sebelum memasuki ini, ya, saya akan bahas dulu teori pendukung dari persamaan ini, ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah titik, jadi ini teori pendukungnya, ada sebuah titik. Titiknya itu ada x1, y1. Kemudian di sini ada sebuah garis. Garisnya itu misalkan AX ditambah dengan BY ditambah dengan C sama dengan 0, gitu ya. Nah, maka jarak titik pada garis itu dari titik tersebut kita ambil secara tegak lurus, ya, pada garis. Nah, ini yang dikatakan dengan jaraknya atau D-nya, distance-nya. Jadi kalau titiknya itu prosesnya ada di sini, ya, maka jangan ke tengah-tengah atau ke pinggir, jangan. Ambil aja secara tegak lurus, ya. Jadi sesuai dengan titiknya. Nah, jadi cara menghitung persamaan jaraknya itu dirumuskan dengan tanda mutlak AX1 ditambah dengan BY1 ditambah dengan C dibagi dengan akar A kuadrat ditambah dengan B kuadrat dimutlakan, gitu ya. Dimutlakan. Nah, saya kurungin nih, ya. Ini teori yang akan kita bahas, ya. Jadi kalau udah saya kasih tanda merah berarti ini urgent yang perlu kita hafal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke soal, ya. Soalnya itu di sini saya punya lingkaran, pusatnya itu ada 1,4, ya. Kemudian ada sebuah garis. Garisnya itu ada 3x dikurangi dengan 4y min 2 sama dengan 0, gitu ya. Kemudian jarak titik pada garis gitu. Lingkaran tersebut menyinggung, berarti menyinggungnya itu adalah seperti ini. Set. Ya, ini gambarannya, ya. Coba kalau saya ulangi lagi, ini gambarnya biar agak betul. Jadi gini. Nah, gini ya. Nah, maka jarak titik pada garis, ya. Jarak titik pada garis ini adalah mewakili dengan jarak jari-jari tersebut, ya. Karena kan di sini pusat belum diketahui, ya. Pusat udah diketahui. Pusatnya adalah 1,4. Cuma jari-jari yang belum diketahui, ya. Jadi saya ingatkan lagi, ketika memang kita akan mengerjakan persamaan lingkaran, yang kita butuhkan adalah apa? Pusat dan jari-jari, ya. Kemanapun pasti arahannya ke pusat dan jari-jari. Nah, sekarang kalau misalkan jari-jarinya itu kita hitung, berarti D sama dengan R itu sama dengan tanda mutlak 3 kali 1 dikurangi 4 kali 4 dikurangi dengan 2 dibagi dengan akar 3 kuadrat ditambah dengan min 4 kuadrat. Atau kita dapatkan berapa? 3 dikurangi 16 kurang 2 dibagi dengan 5, gitu ya. 5. Nah, atau sama dengan akar min 15 bagi 5 atau sama dengan 3. Nah, dari sini kita dapatkan persamaan lingkarannya itu adalah x min 1 kuadrat ditambah dengan y min 4 kuadrat, gitu ya, sama dengan 9, ya, 3 kuadrat. Nah, tinggal diuraikan. X kuadrat dikurangi 2x ditambah dengan 1 ditambah dengan y kuadrat dikurangi dengan 8y ditambah dengan 16, gitu ya, sama dengan 9. Maka boleh kita tulis persamaan lingkarannya x kuadrat tambah y kuadrat dikurangi dengan 2x dikurangi dengan 8y kemudian ditambah dengan 8. 8 itu prosesnya dari 1 tambah 19
tambah 16 ya, 17 kurang 9 jadi 8 sama dengan 0 ya. Nah, jadi persamaan lingkarannya kita akan temukan di pilihan yang D ya. Pilihan yang D. Oke. Silahkan kalian pelajari, kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, kita lihat nomor 6 ya. Nomor 6 itu adalah persamaan lingkaran x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan 4x ditambah dengan ky min 12 sama dengan 0 ya, melalui titik min 2,8. Nah, tentukan panjangnya. Nah, ini sederhana ya. Di sini ada sebuah lingkaran ya, lingkaran tersebut kemudian melalui min 2,8. Misalkan min 2,8 di sini min 2,8 gitu ya. Nah, karena memang persamaan lingkaran itu melalui min 2,8, maka kita bisa menyebutkan bahwa min 2,8 itu bisa kita substitusikan ya. Min 2 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat ditambah dengan 4 kali min 2 ya, ditambah dengan K dikalikan 8 dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Atau 4 ditambah dengan 64 dikurangi 8 ditambah dengan 8K dikurangi dengan 12 sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita sederhanakan lagi, ini kan kita coret ya, min 4 jadi 60 dikurangi min 12 gitu ya. Jadi dapat 48 ditambah dengan 8K sama dengan 0. Berarti 8K sama dengan min 48. Ketemulah nilai K itu sama dengan min 6. Berarti persamaan lingkarannya itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat ditambah dengan 4x dikurangi dengan 6y dikurangi dengan 12 sama dengan 0. Oke, kalau saya tekankan lagi, kan tadi pusatnya itu adalah min 2,3 ya. Kenapa min 2? Tinggal bagi aja dengan min 4 bagi min 2 jadi min 2, min 6 bagi min 2, 3. Nah, jari-jarinya berapa? Nah, cara menghitung jari-jari biar cepat adalah min 2-nya kita kuadratkan jadi 4. 3-nya kita kuadratkan menjadi 9 dikurangi dengan C. C-nya itu adalah min 12 ya. Berarti akar dari 25 ya, atau sama dengan 5. Oke. Nah, maka nomor 6 langsung kita jawab ya. Kita lanjut ke nomor 7. Oke. Nomor 7, persamaan lingkaran menyinggung sumbu X ya. Tentukan pusatnya. Oke, di sini persamaan lingkarannya kan belum utuh ya. Jadi kalau saya tulis di sini adalah x kuadrat ditambah dengan y kuadrat ditambah dengan 4x 4px ditambah dengan 8y ditambah dengan 9 sama dengan 0. Nah, berarti pusatnya adalah min p per 2, min 4 gitu ya. Nah, jadi kalau saya bikin pusatnya itu ada di sini ya, min p per 2 min 4. Nah, kemudian dia menyinggung sumbu X. Nah, berarti sini menyinggung sumbu X ya. Oke. Nah, kalau menyinggung sumbu X, maka jari-jarinya itu terlihat di sini. Jari-jarinya itu adalah 4 ya, jari-jari 4. Nah, jadi pusatnya berapa, jari-jarinya udah ketahuan ya. Jadi jari-jarinya adalah kita ketahuan 4. Jarinya 4. Nah, ingat rumus jari-jari apa? Jari-jari itu sama dengan akar ya. Kita kuadratkan pusat ya. Jadi P kuadrat per 4 ditambah dengan 16 dikurangi dengan 9 ya. C-nya 9 itu sama dengan 4. Berarti P kuadrat per 4 ditambah dengan 7 itu sama dengan 16 ya. Berarti P kuadrat per 4 sama dengan
9 ya. P kuadrat itu adalah 9 dikalikan 4. Berarti P-nya adalah 3 dikalikan 2 ya, plus minus 3, 2, atau P-nya itu plus minus atau P-nya plus minus 6 ya, plus minus 6. Nah, maka pusatnya itu bisa terjadi apa? Oke, yang pertama, kalau misalkan P-nya sama dengan 6, maka pusatnya pasti min 3, min 4. Kalau pusatnya P-nya min 6, maka pusatnya adalah 3, min 4 ya. Berarti ada pilihannya yang C. Oke. Nah, demikian kita bahas sampai 7 nomor dulu. Nanti kita akan lanjut ke soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.